Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hal yang di bawah ini. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu The Young Language Learner. The Young Language Learner ini membahas tentang karakteristik anak belajar berbahasa Inggris. Maksudnya, The Young Language Learner ini yaitu anak-anak memiliki karakteristiknya masing-masing dalam belajar berbahasa Inggris dan memiliki dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu 5 to 7 years old, di mana tahapan ini karakteristik anak dari umur 5 sampai 7 tahun. Tahapan yang kedua adalah 7 to 10 years old, di mana tahapan kedua ini karakteristik anak yang berumur 7 sampai 10 tahun. Kemudian apa aja yang ada atau apa saja yang anak lakukan pada umur 5 sampai 7 tahun. Pada umur 5 sampai 7 tahun, anak di sini sangat suka berbicara. Anak sudah bisa berpikir logis, tetapi tidak bisa membedakan mana fiksi dan fakta. Pada umur ini, anak juga lebih suka bekerja sendiri, dan anak juga sangat senang sekali menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian pada umur 7 sampai 10 tahun. Pada umur ini, anak sangat suka bertanya. Anak sudah bisa membedakan mana fiksi dan fakta. Pada umur ini, anak juga sudah mulai atau sudah suka untuk bekerja sama dengan temannya yang lain. Dan pada umur ini juga anak sudah mampu mengetahui apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kelas manajemen and atmosphere. Secara garis besar, kelas manajemen and atmosphere ini membahas tentang bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam memanajemen kelas dengan baik. Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang harus diupayakan oleh seorang guru dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran secara maksimal. Dengan kata lain, manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk meningkatkan proses belajar mengajar secara sistematis, serta bagaimana menata atmosfer, yaitu cara mendesain sebuah lingkungan atau suasana yang menarik agar dapat menstimulus panca indera. Kemudian pada pembahasan ini juga lebih menegaskan bahwa bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam berpenampilan, terus sikap kita sebagai pendidik harus baik agar dapat menjadi contoh untuk anak didik kita. Kemudian agar di kelas tidak bosan, sebaiknya guru menempelkan kalender, gambar hewan, dan lain sebagainya. Di sini juga membahas soal bagaimana tata letak untuk duduk anak didik kita agar mereka lebih mudah atau merasa nyaman dalam bekerja sama dan menerima materi dari kita. Kemudian masalah pembagian kelompok. Di sini guru harus dapat mengatur pembagian kelompok untuk anak didik. Jangan biarkan anak didik memilih teman kelompoknya sendiri karena hal tersebut bisa menimbulkan teman kelompoknya itu saja, tidak berubah, dan juga bisa menimbulkan pertengkaran antara anak didik yang satu dan anak didik yang lain.
Oleh karena itu, namun sesekali boleh, tetapi lebih baik kita sebagai pendidik yang harus mengatur kelompok untuk anak didik kita. Kemudian dalam kelas bahasa, sebaiknya kita sebagai pendidik biasakan diri mengajarkan anak kata maaf, selamat pagi, selamat siang, terima kasih, dan lain sebagainya. Nah, untuk anak yang umur 7-10 tahun, ajari mereka bahasa asing juga. Agar lebih mudah, kita sebagai pendidik lebih baik menggunakan media untuk mengajari mereka agar mereka mengerti maksud kita, seperti boneka dan lain sebagainya. Biasanya mereka juga mendengarkan bahasa asing di sekolah saja. Oleh karena itu kita sebagai pendidik lakukan sebanyak mungkin untuk mereka dengarkan, seperti percakapan, kemudian nyanyian dalam bahasa Inggris. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang topic based work. Pada pembahasan ini membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Di sini, guru harus mampu memilih topik yang akan dibahas untuk anak didiknya. Kita sebagai pendidik bisa menggabungkan topik yang akan kita bahas dengan kejadian sehari-hari atau yang diminati oleh siswa atau yang diminati oleh peserta didik kita. Nah, kita sebagai pendidik harus selalu memperbaharui topik yang akan kita bahas setiap harinya berdasarkan kejadian yang sedang kita alami atau kejadian sehari-hari. Guru harus memilih topik sebelumnya, waktu perencanaan, fungsi, serta metode, kemudian situasinya. Nah, setelah itu akhiri, kemudian penilaian. Setelah memilih topik yang disukai oleh siswa untuk mengajak mereka berbahasa Inggris, kita kemudian membuat RPPH untuk mengajar dan membuat proporsionalnya, di mana pembukaan, pembahasan, dan penutupnya. Setelah itu, kumpulkan gambar, tulisan, teks, lisan, dan gagasan dari siswa. Kemudian lanjutkan dengan menarik perhatian siswa dengan mengajaknya berkunjung ke kebun binatang atau bermain dengan hewan peliharaan. Hewan terfavorit bisa membantu kita sebagai pendidik untuk mengetahui apa yang disuka dan tidak suka oleh peserta didik kita. Hal ini juga dapat memberikan kita gambaran seperti apa masa depannya nanti. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang planning to teach EFC. Pada materi ini membahas tentang bagaimana guru harus merencanakan apa yang akan dia sampaikan ke anak didiknya. Mengapa harus disiapkan terlebih dahulu? Karena agar lebih efisien dan topik yang diberikan juga berurutan. Hal ini juga agar tidak merepotkan guru dan yang lainnya pada umumnya. Nah, di sini guru memiliki 3 perencanaan. Perencanaan yang pertama adalah perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek tapi unit kerja, dan perencanaan RPPH yang dibuat harus disusun sedemikian detail dan rapi agar mudah dimengerti oleh anak didik kita. Dan juga hubungkan penjelasan yang kemarin dengan yang sekarang. Maksudnya, misalnya kemarin kita menjelaskan tentang ini, lanjutkan lagi pada hari ini menjelaskan tentang
yang kemarin tersebut. Namun dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang Using Media in Teaching EFC. Kemudian pada materi ini di sini guru mengajarkan bahwa kita menggunakan media pembelajaran EFC, contohnya seperti boneka, terus pesawat kertas, boneka kertas, dan lain sebagainya. Di sini juga jangan lupa kita sebagai pendidik menyiapkan alat dan bahan yang harus digunakan dalam membuat mainan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.